aja saya panggilkan Pak Kun Kun ya. Silahkan Pak Kun Kun ya. Selamat malam Pak Kun Kun. Ya, dibuka dulu mic-nya. Mungkin admin bisa bantu. Oh. Oke. Sekarang bagaimana? Sudah Pak Kun Baik, Kun. Apa baik, kabar Pak Kun Kun? Sehat selalu? baik, baik. Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Oke, boleh nggak Pak Kun Kun sharing dulu nih sebelumnya? Oh ya, teman-teman mungkin sebelumnya ini mohon maaf Pak Kun Kun. Saya tampilkan ini dulu ya, slide-nya dulu. Mungkin teman-teman biar ada gambaran. Nah, ini Mbak apa? Sebentar. Nah, ini Pak Kun Kun nih. Pak Kun Kun ini luar biasa sekali teman-teman. Usianya sudah apa namanya 60-an tahun ya, mungkin lebih tepat. Nah, Pak Kun Kun bisa bisa cerita ya 62. Nah, kemudian dari fotonya udah kelihatan banget ya teman-teman transformasinya, dan ini riwayat kesehatannya itu luar biasa sekali ya di usia beliau. Beliau mengalami pembengkakan jantung, kolesterol tinggi, hipertensi, fungsi ginjal, aduh pokoknya udah lengkap banget deh gitu ya. Tapi semuanya bisa teratasi dengan program Fit ini teman-teman ya. Jadi saya tidak berlama-lama, saya langsung kita dengar aja story dari Pak Kun Kun gitu ya. Silahkan Pak. baik. Mudah-mudahan suaranya terdengar karena tadi memang suaranya tidak begitu bagus. Iya, jelas Pak. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Kun Kun Subakti, usia 62 tahun. Permasalahan saya adalah sejak berusia 50 tahun, saya diketahui mengalami pembengkakan jantung. Yang mana pembengkakan jantung itu diakibatkan dari tekanan darah yang di atas rata-rata selama mungkin saya juga tidak pernah kontrol waktu itu, tapi katanya menurut dokter itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Dan memang setiap saya cek tekanan darah saya itu nggak pernah kurang dari 130 per 90 kalau nggak salah. Itu usia saya 50 tahun. Jadi, nah, namun setelah itu saya diwajibkan atau dianjurkan untuk selalu meminum obat jantung yang mana dosisnya adalah 300 mg irbesartan namanya. Kemudian juga untuk penurun tekanan darah tinggi itu tidak boleh berhenti. Dan selama 10 tahun itu berjalan. Pada saat itu berat badan saya masih dapat dikata antara gemuk tapi belum obes terlalu banyak. Antara 65 sampai 68. Berarti tinggi badan saya adalah 165. Jadi masih di atas sedikit daripada ideal. Dan karena kesibukan bekerja, itu kenaikan berat tubuh tidak terlalu banyak. Tetapi proses yang terakhir ketika saya pensiun, usia 58 saya sudah pensiun dan saya putuskan untuk tidak bekerja lagi. Disitulah mulai terjadi penambahan berat badan. Padahal makan saya tidak banyak, hanya ngemilnya itu yang bukan main. Ya. Kerupuk itu bukan kerupuk, keripik kentang itu yang setengah kilo itu sekali makan Pak. Wow. Sekali makan. Pokoknya makan nasi sedikit Pak, tapi keripik kentang ngemilnya yang bukan main. Ya. Dan akhirnya berat badan saya naik dari 68 menjadi 78. Wow. Dan bahkan setahun terakhir naik menjadi 83. Wow. Ya, itu 83 terakhir itu saya timbang September, Pak. September sebelum bulan puasa yang kemarin. Kemudian saya medical check up lagi, ada tambahan keterkejutan saya yang mana fungsi ginjal saya sudah mulai menurun. Wow. Fungsi saring ginjal saya yang biasanya 90-an itu 90%, itu hanya tinggal 70%. Itu memang penurunannya belum tinggi, penurunan sedang. Tetapi dokter bilang kalau misalnya tidak diperbaiki, penurunan itu akan terus berlangsung. Yang mana yang saya takut itu, tentu semua tahu kalau fungsi saring ginjal sudah di bawah
normal itu kita harus cuci darah, dan itu yang saya takutkan. Dan ditambah lagi ketika setelah bulan puasa lah, itu yang terakhir kemarin itu, saya dapat cedera ankle, kaki kanan. Saya ke dokter, ke rumah sakit, kata dokter ini karena berat badan yang terlalu over katanya. Dan disitulah saya ketemu teman yang mengajak saya untuk ikut program fat loss ini. Saya undur-undur itu antara saya percaya dan tidak percaya. Saya bilang percaya, tidak percaya, tapi karena sakit ankle saya tidak hilang-hilang, dan saya memang tidak olahraga, Pak, tidak ada olahraga. Sebelumnya saya ada jalan pagi tapi jarang. Atau naik sepeda. Sekarang jarang juga naik sepeda waktu itu. Nah, akhirnya bulan Juni kemarin saya putuskan ambil program fat loss ini. Dan alhamdulillah 1 bulan pertama berat badan saya turun kalau nggak salah sekitar 7 kilo. 7 kilo, wow. Ya. Padahal makannya bukan main, lebih daripada sebelum-sebelumnya. Makannya. Ya. Sebelumnya saya makan tuh sedikit sekali, tapi ngemilnya banyak. Nah, setelah ikut program fat loss ini, saya makan banyak dan tidak perlu ngemil lagi karena sudah kenyang. Betul, udah kenyang ya Pak, betul. Hanya saja gangguannya itu tetap karena dulu saya sering minum jus jeruk yang dingin, ya, yang mana banyak gulanya. Itu godaan itu selalu ada. Akan tetapi saya tutup dengan mengunyah buah kurma satu. Kalau pengen manis-manis saya ambil kurma. Saya nggak telan, saya emut-emut kayak makan permen. Dan alhamdulillah seminggu pertama saya sudah bisa menyetop obat tekanan darah tinggi. Karena tekanan darah saya yang biasanya 130-140, saya juga terkejut hanya 100, Pak. 100/60. Baru seminggu padahal ya Pak? Baru seminggu. Hanya 100, dan itu belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya. 100 dan 60. Dan besoknya 3 hari berturut-turut hanya 100, 105, 100, 105. Saya telepon dokter jantung saya, dia bilang udah stop itu tekanan darah. Saya stop itu. Kemudian setelah 1 minggu saya cek kolesterol, itu juga turun. Ya, kolesterol yang biasanya sudah di atas hampir maksimum, sudah turun kalau nggak salah menjadi, ya dapat dikatakan normal. Saya lapor lagi sama dokter, saya tidak perlu datang ke dokter karena saya punya nomor teleponnya, saya telepon. Dia bilang stop juga itu obat kolesterol, dan bahkan obat jantung pun dokter menyarankan untuk mengurangi dosisnya 100 menjadi separuhnya saja. Tapi itu terus sampai medical check-up saya berikutnya yang akan dilakukan pas berakhirnya nanti program fat loss ini. Jadi yang sekarang yang saya rasakan, Pak, perut buncit saya sudah banyak turun. Ya. Olahraga saya yang biasanya malas sekarang jadi senang olahraga. Kemudian apalagi ya itu yang paling utama itu komil itu dapat dikata sekarang sudah sama sekali tidak ada. Paling juga kalau anak saya ada bawa kue apa, saya cicip 1 biji saja. Saya minum air hangat lagi. Saya pikir itu saja Pak yang saya rasakan ya. Jadi setelah ikut program fat loss ini, saya merasa lebih sehat, bangun pagi lebih segar. Ya. Biasanya kalau saya bangun pagi pergi ke masjid, pulang dari masjid tidur lagi. Sekarang tidak. Bangun pagi pergi ke masjid, setelah itu pakai sepatu lari saya. Tidak lari, jalan sekali. Jalan sampai datang matahari, sudah keluar matahari, sudah berkeringat, baru masuk ke rumah. Jadi itu yang saya sangat rasakan ya. Jadi ada 3 hal, saya sudah bisa meninggalkan obat tinggi, tekanan darah saya normal, kemudian kolesterol juga sudah normal. Mudah-mudahan jantung saya juga normal karena belum saya periksa. Nanti harus EKG lagi. Dan mudah-mudahan fungsi ginjal juga normal, nanti akan EKG dan fungsi ginjal dicek pada saat setelah fat loss program ini selesai. Ya, itu saja saya pikir. Kemudian apa yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan yang ingin lebih sehat, hidup lebih sehat,
apalagi untuk pensiunan Pak ya, kadang-kadang orang yang udah pensiun malah jadi tambah gemuk karena malas segala macam, akhirnya Betul, Pak. sakit-sakitan ya, uang pensiun habis dipakai ke rumah sakit, seperti itu. Nah, saya sarankan sih mungkin kalau ada di sini pensiunan juga yang sudah masih menonton atau ada orang tuanya yang sudah pensiun kemudian kelihatan gemuk, ajak dia selalu berolahraga. Betul. Itu yang paling penting. Olahraga, pola makan, dan pola minum. Itu saja. Wow, oke, terima kasih sekali, luar biasa sekali Pak Kun ya sharingnya ya. Nah, mungkin saya sedikit highlight ya teman-teman. Ada 3 hal yang menurut saya luar biasa dari Pak Kun ya. Yang pertama bahwa Pak Kun ini usianya sudah tidak muda lagi teman-teman ya. Kita tahu ya di luar sana bahwa eh, penurunan berat badan atau diet untuk orang-orang yang sudah berusia itu sangat tidak mudah gitu ya. Tapi Pak Kun bisa melakukannya gitu ya. Yang kedua, yang namanya mengubah pola seperti ketergantungan terhadap cemilan dan manis ini, saya menemukan puluhan mungkin bahkan ratusan klien yang sulit sekali lepas dari jeratan ini. Tapi ternyata dengan apa teknologi nutrisi dari Fit 90 ini luar biasa sekali Pak Kun bisa lepas dari jeratan itu. Dan tentunya yang ketiga yang paling disyukuri pasti adalah dampak kesehatannya teman-teman gitu ya. Bayangkan dalam hanya waktu ya mungkin Pak Kun baru sebulan menjalankan program ini tapi dalam seminggu aja sudah bisa lepas dari obat kolesterol, lepas dari obat apa namanya darah tinggi gitu ya. Kemudian bahkan bisa mengurangi dosis dari obat jantungnya. Ini tentunya dampak-dampak yang benar-benar diimpikan ya, diimpikan mungkin semua orang yang di luar sana, mungkin Bapak Ibu semua atau orang tua kita semua yang punya problem seperti Pak Kun ya. Sekali lagi ya terima kasih Pak Kun ya. Kami dari OTG Fat Loss Community ya turut mendoakan semoga Pak Kun programnya lancar ya, senantiasa sehat ya. Sepanjang waktu ya bisa menemani anak cucu bermain ya sampai apa namanya tetap sehat terus ya Pak Kun ya. Terima kasih sekali. Oke, saya kembali ke slide ya teman-teman, gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya penurunan lingkar pinggangnya Pak Kun ini luar biasa sekali teman-teman ya. Dari 125 cm ke 97, 28 cm teman-teman hanya dalam waktu apa namanya 30 hari ya. Ini dampak yang sangat-sangat luar biasa yang sulit sekali dilakukan di dalam konvensional diet ya teman-teman. Nah, saya ada satu hal yang unik yang saya mau tunjukkan ke teman-teman semua. Kata Pak Kun tadi kan diet makannya kenyang gitu ya, makannya kenyang. Makannya seperti apa sih? Ini adalah ini ya real apa yang dimakan ya. Ini kompilasi gambar-gambar yang kami sajikan ya dari makanan-makanan sehari-hari Pak Kun gitu ya. Ada daging, ada ayam, ada ikan ya. Makanya sangat sehat teman-teman gitu ya. Dengan apa karbo yang dibatasin tentunya gitu ya. Karena kenapa sih coach karbonya mesti dibatasin? Lah kita nggak nyangkul loh gitu ya. Kalau teman-teman masih nyangkul ya karbonya agak banyak kan nggak apa-apa gitu ya. Tapi karena kita nggak nyangkul ya karbonya minim ya. Tapi kemudian kita memberikan asupan protein yang cukup, buah yang cukup, sayuran yang cukup, dan ini tetap bisa dimasak dengan enak teman-teman ya. Jadi ini mematahkan mitos bahwa kalau diet itu makannya mesti cuman boleh direbus-rebus toh, nggak boleh dibumbuin gitu ya, semuanya plain hambar. Tidak seperti itu teman-teman semua.